kembali lagi pemirsa bersama Vivi, tentunya masih dalam program Bursa Niaga. Nah Bapak Ibu, di sebelah Vivi, kali ini Vivi tidak sendirian, kita kedatangan bintang tamu yang tentunya tidak hanya datang hadir untuk menemani Bapak Ibu di layar kaca, tapi tentunya membawa informasi yang informatif ya, untuk Bapak Ibu ketahui bersama. Tapi sebelum itu Vivi sampaikan bahwasanya bagi Bapak Ibu yang ingin mempromosikan penawaran Anda, Bapak Ibu bisa bergabung di line interaktif Bursa Niaga ya, bisa melalui WhatsApp juga di 0811 708 9191. Nah bagi Bapak Ibu yang aktif di sosial media Facebook, silahkan tawarkan penawaran Anda di grup Facebook kami, yaitu di Bursa Niaga Jual Beli Online. Dan di sana Bapak Ibu boleh posting penawaran Anda sesering mungkin, karena semakin sering Bapak Ibu posting penawarannya, maka semakin besar pula kemungkinan postingan Bapak Ibu dapat dilihat oleh anggota grup Bursa Niaga Jual Beli Online. Nah, baik Bapak Ibu, langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini di sebelah Vivi ada namanya Sin Seming, benar ya Sin ya? Sin Seming dari klinik pengobatan Sin Seming. Boleh perkenalan diri dulu deh Sin Seming untuk pemirsa kita pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Muslim. Alhamdulillah saya bisa datang di Pekanbaru ya untuk lebih berkenan hadir supaya lebih waktunya disempatkan untuk bagi Anda yang punya keluhan yang mungkin selama ini belum tentu ketemu hasilnya, belum ketemu jodohnya, datang aja ke klinik kami di Totok Syaraf Sin Seming yang ada di Pekanbaru. Totok Syaraf Sin Seming. Nah, Sin mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu itu apa Totok Syaraf itu dan bagaimana teknik ini bekerja dalam pengobatan tradisional nih Sin. Oke, jadi gini, Totok Syaraf itu artinya ada semacam penekanan. Penekanan itu berarti kita harus mengetahui dulu titik mana yang harus kita tekan. Jadi bagi Anda yang punya keluhan, mungkin selama ini tidak ditekan atau tidak dengan penekanan, artinya tidak tahu arah penyakitnya. Seperti itu. Jadi kalau dengan metode yang kami lakukan adalah penekanan titik saraf yang bermasalah tanpa menggunakan alat bantu, seperti itu. Tanpa menggunakan alat bantu, iya. Jadi dicari dulu titik masalahnya, Sin, baru ditekan. Nah, untuk pengobatan totok syaraf ini bisa untuk mengobati penyakit apa saja sih Sin? Apakah terbatas dengan penyakit tertentu atau memang bisa mengobati semua penyakit? Insya Allah semuanya penyakit bisa kita bantu kecuali patah tulang dan usus buntu. Patah tulang, kenapa usus buntu? Karena tidak ada berkaitan dengan saraf yang harus kita lakukan penekanan. Karena sudah istilahnya dengan metodenya atau dengan pengobatannya beda. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mengenai klinik Totok Syaraf Sin Seming ini, sudah berapa lama sih buka di Pekanbaru, Sin? Kalau untuk di Pekanbaru kita memang baru 4 tahun. Artinya ya dari 4 tahun ini saya pelajari pasien yang mungkin selama ini belum ketemu jodoh. Mungkin belum pernah berpikiran bahwa pengobatan itu bisa disembuhkan, ya kan? Jadi kita harus punya inisiatif, kita harus berusaha. Insya Allah dengan kita hadir di Pekanbaru bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan penyembuhan yang terbaik. Jadi di Pekanbaru ini cabang keberapa Sin? Kalau dibilang cabang jangan ditanya cabangnya. Yang jelas kita ada di Pekanbaru. Ada di Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan adanya kita di Pekanbaru bisa memberikan penyembuhan. Selain di Pekanbaru, klinik Totok Syaraf ini ada di mana aja? Jadi bukan berarti nanti saya ria karena kita kan tujuannya untuk memberikan pertolongan. Yang jelas kita ada di luar Jawa dan ada di Pekanbaru. Ada di luar Jawa dan ada di Pekanbaru. Jadi klinik Totok Syaraf Sin Seming ini bisa menjangkau lah banyak masyarakat, tidak hanya di Pekanbaru ya Sin. Insya Allah seperti itu. Dan kebetulan untuk kali ini Sin Seming akan standby di Pekanbaru sampai berapa hari ke depan Sin? Jadi bagi Anda khususnya warga Pekanbaru, bagi Anda yang ingin berkomunikasi dengan saya langsung, silahkan datang langsung. Saya ada di Pekanbaru. Karena saya tidak hanya di Pekanbaru, saya harus keliling ke luar kota seperti itu. Banyak sekali ini ternyata orang-orang dengan keluhan-keluhan yang butuh dibantu oleh Sin Seming. Jadi Bapak Ibu ya yang ingin mencoba langsung totok syaraf bersama Sin Seming bisa langsung datang nanti ke klinik totok syarafnya. Tapi sebelum itu Sin Seming, Vivi ingin bertanya ini.
apa yang membedakan totok syaraf ini dengan pijat atau terapi refleksi biasanya? Oke, yang jelas semua tujuannya untuk membantu menyembuhkan. Ya. Tapi kalau namanya kita sudah punya keahlian atau punya keturunan, itu tidak bisa disamakan. Oke. Nah, jadi kadang sebagian orang bisa belajar, sebagian dari keturunan. Jadi kalau kita sudah keturunan berarti kita ada kelebihan. Ada gifts ya? Insya Allah seperti itu. Jadi tidak semuanya bahwa itu semuanya syaraf harus sama. Tidak. Jadi ada pembedanya adalah penekanan dengan hati, dengan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Oke. Nah, jadi itu pembedanya tadi ya, Betul. saya. Nah, untuk pengalaman pribadi Shin Se-ming sendiri nih, sejauh ini sudah berapa tahun menggeluti pengobatan totok syaraf ini, Shin Se? Jadi untuk selama kita hampir kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Artinya sekarang udah menginjak 14 tahun. Jadi semua itu prosesnya sangat berbeda. Tidak semuanya sama penanganannya. Ada yang lebih berat, ada juga yang cepat. Ada juga yang mungkin dengan sekali penanganan alhamdulillah jodoh sembuh. Ada juga yang butuh 3 kali atau 4 kali. Tergantung dari penyebab penyakitnya itu, komplikasi apa aja. Karena kita mengobati tidak hanya langsung ke penyakitnya, tapi mencari penyebab penyakit yang ada di dalam tubuh pasien. Oke. Sejauh ini selama 14 tahun menangani banyak keluhan penyakit, adakah penyakit yang memorable gitu? Apa karena kesulitan penyembuhannya, prosesnya panjang, atau memang penyakit terberat lah kita bilangnya sejauh ini yang Shin Se-ming tangani gitu? Ada nggak yang memorable yang teringat sampai sekarang? Selama saya hadir untuk pengobatan totok saraf Shin Se-ming, insya Allah semua keluhan kita bisa bantu untuk disembuhkan. Bukan berarti kita hanya gimmick. Artinya yang penting dengan niatnya datang ke tempat kami, dengan inginnya sembuh, Allah akan memberikan jalan kesembuhan. Yang penting ada niat untuk sembuh dulu. Karena ya, kalau kita tidak yakin, sudah kita berpikirannya, ini pengobatannya maaf tidak sesuai, ini pengobatannya seperti itu. Datang aja dulu, buktikan dulu. Jangan hanya melihat, tapi datang langsung eksekusi. Biar langsung kita lakukan penanganan yang maksimal. Seperti itu. Jadi biar orang juga alhamdulillah mereka akan puas. Seperti itu. Apa sejauh ini penyakit terberat yang pernah Shin Se-ming tangani dan alhamdulillah sembuh? Nah, ini ada pasien saya juga yang dari luar Pekanbaru, itu beliau juga keluhannya sangat berat dan mempunyai penyakitnya lebih dari komplikasi. Artinya mereka sudah berusaha kemana-mana tapi belum ketemu jodoh. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan datang ke tempat kami, alhamdulillah jodoh sembuh. Penyakitnya banyak. Kalau disebutkan nanti tidak percaya. Penyakit komplikasinya ada, penyakit mungkin bawaan dari yang mungkin tidak artinya penyakit ini berat, tapi kalau kita sudah niatnya, dengan harapannya, dengan keinginannya yang sangat kuat, dibantu dengan doanya, insya Allah semuanya akan diberikan kesembuhan. Itu. Oke. Nah, tadi Shin Se-ming sempat menyinggung soal yang penting niat dulu. Betul. Yakin dulu datang kita terapi. Nah, tapi pasti ada gitu masyarakat kita di luar sana nih Shin Se yang tidak pernah melakukan pengobatan tradisional ya, kita menyebutnya Shin Se ya. Misalnya sejauh ini pengobatannya secara medis saja. Bagaimana nih cara kita meyakinkan masyarakat ini untuk mencoba juga loh, boleh loh kita ikhtiar untuk mencoba pengobatan secara tradisional ini, dan bagaimana kita memastikan kepada masyarakat bahwa terapi ini dilakukan secara benar dan tidak akan membahayakan pasiennya. Gitu. Itu jadi saya jelaskan dulu. Semua pengobatan semuanya sama, tujuannya untuk menyembuhkan. Betul. Kemanapun berobat, asalkan dari niatnya, dari harapan, dan dengan dibantu dengan apapun yang diinginkannya, pasti kasih kemudahan, ya kan? Tapi kalau kitanya sudah berpikirannya jauh, tidak ada niat untuk kesembuhan, itu akan berat untuk disembuhkan. Satu, keyakinan dulu dari sugesti, dari pemikiran dia bahwa kita ini pengen sembuh, kita harus yakin. Apapun yang akan dilakukan, yang penting tidak menyalahi aturan. Seperti itu. Oke, apapun yang dilakukan itu tidak menyalahi aturan yang ada ya Shin Se ya, masih dalam jalur yang tepat. Betul. Nah, tapi apakah ini totok syaraf Shin Se? Pengobatannya kalau di Shin Se ini hanya totok syaraf saja, ataukah ada juga dipadukan dengan metode pengobatan lain, mungkin dengan herbal atau apa gitu, pengobatan tradisional lainnya? Ya, jadi gini, kalau untuk kita penyembuhan tidak hanya dengan terapi aja, memang harus ada penyembuhan dari dalam. Setidaknya ada yang harus dikonsumsi atau harus diminum. Mungkin bagi mereka
Kalau diminum takut nanti ke ginjal, takut nanti ke jantung, atau takut nanti merusak organ yang lain. Kita tidak ada istilahnya untuk merusak, bahkan akan membantu untuk memberikan penyembuhan dari dalam. Seperti itu. Jadi aman, insya Allah. Aman ya, aman. Nah kalau ini Sensei, untuk pengobatannya tadi kalau penyakitnya bisa bermacam-macam. Nah kalau totok syaraf ini baiknya itu dilakukan terapi ini kepada pasien umur berapa minimal dan maksimalnya? Jadi gini, makasih Mbak. Jadi untuk penanganan kita tidak memandang usia. Yang penting jangan sampai di bawah 1 tahun. Jangan di bawah 1 tahun. Kalau mungkin belum bisa berjalan, mungkin dia jalannya susah, mungkin berbicaranya mungkin agak berat, dibantu dengan metode totok saraf Zinseming, mudah-mudahan ada jalan untuk kesembuhan. Mudah-mudahan ya. Jadi yang penting tidak di bawah 1 tahun. Iya, betul. Tapi kalau sudah 1 tahun ke atas, boleh dicoba untuk terapi totok syaraf. Iya betul. Bahkan di atas usia 100 tahun saya nangani. Pernah Sensei? Iya. Itu boleh diceritakan pengalaman jadi menarik gini, ini? Beliau mungkin punya keluhan yang sangat berat, jalan sudah tidak bisa, mungkin kalau dibawa gerak sedikit sakit. Jadi kita harus perbaiki dari penyebab-penyebab penyakitnya. Mungkin ada pengapurannya, mungkin ada saraf kejepitnya, mungkin bahkan ada sakit penyakit yang mungkin selama ini ada kaitan dengan stroke. Yaitu semua harus kita terapi dan kita maksimalkan. Alhamdulillah jodoh, alhamdulillah sembuh. Dan mereka jauh, bukan cuma sekali. Artinya sekali dalam arti penanganan, mereka tuh keinginannya, keluarga saya bawa, saudara saya bawa. Karena saya yakin bahwa di Zinseming ini kita dibantu pertolongan atas izin Allah, dikasih kesembuhan. Wah, gitu. Luar biasa. 100 tahun ya Sensei? Iya, lebih 100 tahun. Jadi itu pasien tertua yang pernah bahkan mungkin kalau orang kakek saya sudah tua, Sensei bisa nggak dibantu untuk disembuhkan? Insya Allah. Yang penting kita tidak mendahului yang di atas. Kita berikan metodenya, kita berikan kemaksimalan supaya pasien itu puas dengan pelayanan kami. Seperti itu. Oke. Nah kalau untuk kaum Gen Z ini seperti Vivi ini Sensei ya, banyak nggak yang datang untuk terapi ke Sensei dan keluhannya apa nih biasanya? Kalau setahu Vivi ya, kalau di umur-umur Vivi ini memang banyak kan keluhannya itu insomnia begitu-begitu ya Sensei ya, kecanduan gadget jadi bikin kepalanya sering migrain begitu-begitu Sensei. Bisa nggak ditangani dengan totok syaraf ini? Insya Allah bisa. Jadi gini, mereka punya keluhan tidak semuanya sama. Yang saya bilang tadi, penyebab dari masalah dengan saraf atau berkaitan dengan penyakit yang lain itu kita harus lihat dari penyebabnya. Mungkin ada riwayat lambung. Pasti itu. Lambung itu tidak hanya orang sakit aja. Orang sehat pun kalau sudah lambungnya, asam lambungnya naik, jadi bukan orang sehat, orang sakit. Kayak keluhan banyak orang itu masalah lambung ya Sensei ya? Pasti itu, lambung itu banyak dan setiap hari, alhamdulillah pasien lambung itu tidak bisa kita hitung. Pasti ada yang datang. Setiap hari pasti ada. Pasti ada yang lambung. Dan yang berkaitan dengan saraf, itu penyebab rata-rata. Salah satu penyebab stroke bukan hanya diabetes, bukan hanya kolesterol, dan bukan hanya darah tinggi. Salah satu adalah the killer silent, slow, tapi dia membunuh. Apa itu? Lambung. Seberbahaya itu ternyata lambungnya. Iya, karena Pak, mereka berangan atau berpikiran bahwa saya itu cuma sakit kepala, migrain. Ngertinya cuma itu, tapi setelah ditelusurin, diketahui ternyata ada organ, ada pencernaan, ada masalah dengan kondisi tubuhnya, di dalam itu ada yang bermasalah. Ada masalah baru, artinya apa? Mungkin selama ini dia taunya hanya di kepala, ternyata setelah dipelajari, ditelusuri, ini itulah the killer tadi, slow dia, tapi merusak saraf otak. Dan paling sering disepelekan bukan Sensei, dan apalagi kalau mungkin anak-anak muda nih dengan biasanya, maaf nih tidak menyalahin mereka yang suka main game, suka main gadget, bukan. Tapi saya menyarankan bahwa boleh Anda bermain game atau gadget, tapi ingat waktu. Jangan hanya Anda merasakan bahwa main ini masih ada saatnya lagi, masih ada waktunya lagi, diteruskan sampai 1 hari. Akhirnya apa? Error. Motorik error, respon saraf error, dan akan merusak jaringan seluruh saraf. Kenapa mereka bisa kena saraf? Itu tadi, ketergantungan, kebiasaan. Bagi anak-anak yang mungkin tidak pernah dikasih tahu, diperingatkan orang tuanya, atau mungkin anak muda mungkin sekarang banyak yang hobi dengan gadget. Bukan saya menyalahkan, Anda belum kena saat ini, tapi setahun kemudian Anda akan lihat pesan saya, apa yang akan Anda rasakan setahun ini dan setahun berikutnya. Gitu. Seru banget ini obrolan Sensei, tapi kita angkat dulu telepon masuk. Boleh. Halo, selamat pagi Bursa Niaga. Selamat sore,
Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa ini? Mbak Vivi mau ya selamat Pak Dion. Dengan Bapak Dion ingin mempromosikan penawaran atau ingin ada yang ditanyakan kepada Sin Seming? Boleh, silakan Bapak. Ingin bertanya sama Sin Seming. Ya. Pagi saya. Boleh diulangi Bapak, suaranya putus-putus. Selamat pagi Sin saya. Selamat pagi Pak Dion. Bapak Dion di mana nih sekarang posisinya? Ini posisinya saya lagi pas di air hitam. Di air hitam. Oh, di air hitam. Masih Pekanbaru Bapak ya? Ya. Oke. Silakan Pak. Ya, silakan pertanyaannya Bapak Dion. Ini Sin saya, setiap kita kalau bangun pagi itu badan pada pegel terus Sin saya. Tapi kalau kita makan obat nanti sembuhnya itu cuma sebentar. Kalau dipijit memang enak, cuma 1 jam setelah dipijit tuh sakit tuh kamu lagi. Gimana tuh Sin saya? Atau diterapis atau diobati, gimana tuh? Oke, baik Bapak Dion. Ada pertanyaan lainnya? Itu aja Mbak Vivi. Makasih Mbak Vivi. Selamat pagi. Selamat pagi, baik Bapak Dion. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Oke, langsung kita lemparkan jawabannya kepada Sin Seming. Silakan Sin Seming dijawab. Oke Pak Dion, solusinya datang aja ke tempat kami. Mudah-mudahan ada untuk kesembuhannya. Yang jelas awalnya masalah penyakit Bapak itu istilahnya tidak berat. Mungkin ada masalah di darahnya, mungkin ada kaitan mungkin dengan pernah jatuh, atau mungkin ada riwayatnya yang lain. Yang jelas saya tidak perlu memperpanjang cerita saya. Yang jelas datang aja ke klinik kami. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang akan saya berikan. Bahwa apa penyebab dari penyakit Bapak itu semuanya pasti akan kita cari. Apakah ada riwayat dari golongan darah, masalah darahnya, ada riwayat dari kolesterol atau kolesterolnya, atau ada masalah pernah saraf kejepit, ada saraf kejepitnya. Yang jelas yang saya harapkan Bapak datang aja dulu, silahkan konsultasi, silahkan datang langsung, mudah-mudahan ketemu dengan saya langsung, bisa kita berbicara dan kita akan lakukan penanganan. Oke, itu dia ya Bapak Dion. Jadi bisa langsung datang ke klinik Totok Syaraf Sin Seming. Lokasinya ada di jalan apa Sin Seming? Jalan Srikadi, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57. Masih dekat sini Pak. Masih dekat-dekat RTV juga, nggak jauh-jauh. Bukannya dari jam berapa Sin Seming? Kita dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalnya Bapaknya balik kantor sore nih masih bisa mampir. Walaupun mungkin nggak sempat, bisa ditunggu, bisa kita tunggu. Oke, yang penting bikin janji dulu ya Sensei ya. Oke. Nah, mudah-mudahan Bapak Dion terjawabkan ya pertanyaannya kepada Sin Seming tadi. Selanjutnya Sin Vivi ingin bertanya juga. Vivi pernah mendengar dari orang sekitar dan juga membaca-baca di sosial media ini, katanya stres pun bisa menyebabkan penyakit ke badan tanpa kita sadari ya Sensei, benar? Itu menguras stamina, menguras pikiran. Ya, cari dulu penyebabnya. Makanya saya bilang tadi, the killer silent salah satunya. Tidak sadar dengan kondisi tubuhnya, mungkin dengan pola makannya tidak teratur. Jadi kesitulah akan menyebabkan terjadinya kerusakan organ, terutama lambungnya. Tapi kalau mungkin dari bawaan, mungkin benturan, pernah jatuh, atau memar di bagian otak atau bagian kepalanya, ya itu memang harus dilakukan terapi. Tidak bisa diobatin terus. Harus dilakukan penanganan pembongkaran namanya, pembongkaran saraf. Jadi seluruh badan kita lakukan penanganan terapis dan kita akan berikan penekanan dan akan memberikan penyembuhan dari dalamnya. Seperti itu. Jadi manajemen stresnya juga harus diatur ya, harus diatur, karena mungkin dari tadi salah satunya adalah mungkin dari pola makan tidak pas. Salah satunya itu dulu. Yang kedua mungkin dengan tekanan kerjaan, ya kan. Yang kedua mungkin dengan pikiran yang terlalu berat. Ya semua manusia punya pikiran. Kalau nggak punya pikiran bukan manusia. Iya betul. Gitu. Gaya hidup juga mempengaruhi tentunya ya Sin saya di zaman sekarang. Tapi bukan saya bilang orang sehat itu nggak sakit. Orang yang sehat aja bisa sakit, apalagi yang orang sakit. Dibiarkan kan tambah makin parah. Iya betul. Benar. Jadi kita udah gaya hidup sehat pun belum tentu kita akan sehat selalu. Belum tentu, karena tidak menjamin. Tidak menjamin. Yang menjamin adalah kebiasaan. Kebiasaannya apa? Biasa bangun pagi, mungkin dia ada olahraga segala macam, atau mungkin dia dengan pola makannya dihati-hatiin, atau mungkin dengan pikirannya dia terlalu stres. Itu semua akan berjalan dengan baik.
Tapi walaupun maaf dengan olahraga rutin, dengan kebiasaannya segala makanan enak-enak yang masuk ke dalam tubuh, karena tubuh itu punya jam masing-masing. Bukan berarti kita hari ini makan enak, besok sudah nggak makan, itu juga salah. Kita harus tentukan dengan apa yang masuk ke dalam tubuh. Apakah kalorinya cukup? Itu berkaitan dengan kesehatan juga. Makanya di sini Mbak Vivi, saya juga selain dari Shinsei, saya juga bisa memberikan penanganan dengan bentuk tubuh. Kita pengen tubuh seperti apa, saya juga bisa bantu. Karena saya juga olahraga. Seperti itu. Jadi udah kayak personal trainer ya? Alhamdulillah kita dipercaya, dan kita juga punya mungkin murid-murid yang sudah jadi untuk menjadikan penerus saya gitu. Artinya dia sudah jadi olahragawan, dan juga punya teman saya yang sudah sekarang tingkatnya sudah lebih tinggi dari saya. Ya alhamdulillah, dengan jalan yang saya berikan selama ini tidak salah, dan mereka akan memberikan penempatan yang benar. Menarik sekali. Bukan hanya kita membahas masalah sehat aja, membahas juga masalah kondisi beliaunya. Kalau beliaunya mau sehat, ya harus dirubah dari sekarang. Polanya diganti. Polanya diganti. Iya, diganti. Sekarang diganti. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak menjamin kita sehat. Ingat, setahun 2 tahun tidak menjamin kita sehat. Yang menjamin kita sehat adalah kebiasaan yang akan kita lakukan setiap harinya. Perubahan drastis yang harus kita rubah dari sekarang. Bukan nunggu setahun lagi saya mau jadi apa. Setahun lagi saya ini jadi bagaimana. Nggak tentu semuanya bisa sempurna. Karena yang sempurna hanya yang di atas. Gitu. Benar sekali. Nah, tentunya ini masih banyak sekali ya Shinsei, obrolan-obrolan seru, obrolan-obrolan informatif yang akan kita bagikan juga kepada pemirsa kita pada pagi hari ini. Tapi harus kita tahan dulu ya Shinsei ya, karena Vivi dan Shinsei Ming akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya masih dalam program Bursa Niaga. Baik, Bapak Ibu, di segmen kali ini Vivi masih hadir bersama dengan Shinsei Ming di sebelah ya, dan kita masih akan membahas tentunya mengenai pengobatan totok syaraf di klinik pengobatan totok syaraf Shinsei Ming yang ada di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Nah, Shinsei Ming, mari kita lanjutkan obrolan seru kita tadi ya. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah banyak membahas mengenai penyebab macam-macam penyakit nih Shinsei, dan ternyata pengobatan totok syaraf ini juga bisa berlaku untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ya Shinsei ya. Tidak terpaku hanya di beberapa penyakit saja, mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang berat. Dan untuk usianya sendiri, untuk rentang usia pasien totok syaraf ini yang penting sudah umur 1 tahun ke atas. Maksimalnya bahkan Shinsei Ming pernah menangani pasien di usia 100 tahun lebih ya Shinsei, dan alhamdulillah ada progres membaik lah ya penyakit dan keluhan-keluhannya. Nah, untuk masyarakat Kota Pekanbaru nih Shinsei yang ingin mencoba, mungkin setelah obrolan kita tadi jadi penasaran, jadi tertarik ingin mencoba untuk totok syaraf bersama Shinsei Ming, mungkin Shinsei boleh arahkan, boleh himbau masyarakat kita yang ingin mencoba untuk totok syaraf datang langsung ke kliniknya Shinsei Ming, silahkan. Oke, makasih. Jadi bagi warga Pekanbaru, khususnya daerah Riau, tidak mungkin selama ini pasien atau Anda mungkin punya keluhan di sana yang belum ketemu lah, bahasanya belum ketemu jodoh. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya kami di Pekanbaru ini, dan kami sudah lama juga mungkin belum pernah berbincang lewat TV, jadi saya langsung datang ke sini mengharapkan seluruh warga Riau, silakan datang ke totok syaraf Shinsei Ming yang ada di Pekanbaru. Insya Allah keluhan Anda akan kami bantu untuk disembuhkan. Yang jelas niatnya dari rumah, dari keluarga pengen sembuh, yakin bahwa semua itu pasti ada jalan, semua itu pasti ada obatnya. Artinya apa? Semua tidak nggak ada obat, pasti ada obatnya. Semua sudah berpasang-pasangan, ada pagi, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada penyakit, pasti ada obatnya. Itu aja. Silahkan datang dan buktikan untuk penanganan kami.
Oke, nah datangnya ini bisa ke kliniknya langsung ya Sinse? Betul. Lokasinya berada di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru ya Bapak Ibu. Ini masih di daerah Panam, di daerah SM Amin ya Bapak Sinse ya? Betul. Nah untuk jam prakteknya ini dari jam 9 sampai jam 10 malam, bahkan ditunggu. Kalau Anda yang mungkin dari luar kota sana yang jauh, yang penting telepon dulu. Jangan nanti jam 2, jam 3 baru nyampe. Bukan berarti nggak ditanganin, tetap ditanganin. Cuman ya harus ada informasi terlebih dahulu. Oke, nah untuk membuat janji temunya, janjiannya ini Sinse bisa kontak atau hubungi di mana? Nanti ada kita call center yang mungkin selama ini sudah ada di TV atau sudah muncul setiap hari, mungkin ada di iklannya itu. Silakan konsultasi langsung melalui WhatsApp-nya, ada di di call centernya. Jadi tinggal telepon aja, ya seperti itu. Nanti apapun yang Anda keluhkan, jangan ragu-ragu, jangan takut, dan jangan berpikiran panjang. Langsung datang aja, langsung aja ke rumah, langsung ke klinik. Insya Allah keluhan Anda disembuhkan. Amin. Nah, kalau untuk sosial medianya ada nggak Sinse ya? Jadi kalau sosial media itu sudah mungkin viewernya udah banyak. Nah, artinya apa? Tinggal lihat aja di Facebooknya. Di Facebook. Lihat aja di IG-nya. Bahkan di YouTube saya juga ada. Oke, jadi bisa cek langsung sosial media favoritnya Bapak Ibu. Ya. Mau Facebook, Totok Syaraf Sinseming, udah ketik semua keluar. Totok Syaraf Sinseming ya. Tinggal di search, dicari di platform media sosial kesayangannya Bapak Ibu, Totok Syaraf Sinseming. Bisa langsung lihat testimoni-testimoni pasien-pasien. Semua pasien ada di situ. Mau sakit jantung, mau sakit diabetes, mau sakit saraf kejepit, mungkin ada tumor, mungkin ada gejala yang lain yang mungkin selama ini tidak ketemu, datang aja. Insya Allah nanti keluhan Anda akan disembuhkan. Oke, nah jadi itu dia ya Bapak Ibu. Untuk Anda yang ingin mencoba pengobatan terapi totok syaraf bersama Sinseming, Anda bisa langsung datang ke klinik Totok Syaraf Sinseming. Lokasinya di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kita angkat dulu telepon masuknya. Halo, Bursa Niaga, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini? Dengan Imam di Harapan Raya. Bapak Imam di Harapan Raya. Bapak Imam ingin mempromosikan penawarannya atau ingin bertanya langsung bersama Sinseming? Ingin bertanya langsung ke Sinseming gitu. Oke, boleh. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya ini mau tanya ya, tolong alamatnya diapakan ke layar TV. Saya ingin coba ke alamat Sinseming, mau konsultasi dulu. Oh boleh, kita tayangkan ya alamatnya, kita munculkan di layar TV biar lebih gampang ini untuk Bapak Ibunya mencatat klinik Sinseming. Ada lagi Bapak Imam? Untuk sementara itu aja Pak Bu. Jadi terima kasih atas bantuan informasinya. Iya, baik, terima kasih kalau begitu Bapak Imam sudah bergabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Oke, itu dia ya Bapak Imam di Harapan Raya Sinseming. Dan kita minta tim kita ya untuk bantu tayangkan tampilan pengobatan Sinseming dan alamat serta nomor telepon yang bisa dihubungi ya. Jadi untuk Bapak Ibu pemirsa Riau TV yang ingin mencoba ikhtiar terapi totok syaraf ini bisa langsung datang ke klinik pengobatan totok syaraf Sinseming. Lokasinya ada di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kliniknya buka setiap hari Bapak Ibu dari jam 9 hingga jam 10 malam ya, dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Dan untuk Anda mungkin yang
tidak bisa hadir tepat waktu di jam operasional, silahkan datang atau bikin janji temu dulu melalui call center klinik Totok Syaraf Sinseming. Nanti untuk jam pengobatannya bisa menyesuaikan dengan Sinseming dan juga sinse-sinse lainnya yang ada di klinik ya. Jadi di klinik selain ada Sinseming langsung yang akan menangani pasien, ada berapa orang lagi sinse lainnya? Ya, jadi gini, kalau untuk penanganan kita setiap tempat sudah ada, sudah ada, artinya tenaga ahli yang sudah kita terjunkan di situ langsung. Jadi mungkin bagi Anda yang tidak ketemu dengan saya, sama saja. Metode yang saya berikan, yang kami lakukan sama. Penekanan pada titik saraf dan sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan SOP-nya sama. Sama ya. Kadang mungkin masyarakat ada keinginan langsung, saya mau ditanganinya langsung oleh Sinseming. Tapi Sinseming sudah menjamin ya, menggaransi ini tenaga ahli yang standby di klinik itu kredibilitasnya sama. Sudah diajarkan semua ilmu yang ada di Sinseming sudah diberikan ya kepada tenaga ahli yang standby di klinik. Jadi sama saja Bapak Ibu terapi dan pengobatan yang akan diberikan kepada Anda. Tapi kalau Bapak Ibunya ingin langsung di terapi bersama Sinseming, ini kebetulan Sinseming lagi standby di Pekanbaru untuk beberapa hari ke depan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke klinik pengobatan Totok Syaraf Sinseming di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kliniknya ini buka setiap hari Bapak Ibu dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Atau untuk Bapak Ibu yang ingin membuat janji temu, boleh hubungi langsung call centernya klinik pengobatan Totok Syaraf Sinseming untuk menyesuaikan jadwal pengobatan dan terapi Anda. Atau Bapak Ibu yang ingin mencari tahu informasi lebih lanjut dulu ya, mau cek-cek review dan juga video-video pengobatan yang sudah dilakukan dan terapi yang sudah pernah dilakukan di klinik pengobatan Sinseming, silakan cek di sosial media Anda, boleh di Facebook, Instagram, TikTok ataupun YouTube. Di YouTube Totok Syaraf Sinseming, keywordnya Totok Syaraf Sinseming. Silakan Bapak Ibu lihat dulu ya review dan juga testimoni dari pasien-pasien yang sudah pernah mencoba terapi Totok Syaraf bersama Sinseming. Nah, baik, Sinseming itu dia ya. Informasi yang sangat menarik tentunya bagi pemirsa Riau TV di pagi hari ini. Terima kasih juga Sinseming sudah meluangkan waktunya hari ini untuk hadir bersama kami di studio memberikan informasi-informasi yang tentunya sangat insightful dan sangat kami butuhkan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk Anda yang tidak sempat bergabung hari ini, tidak sempat mempromosikan penawaran Anda pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa datang lagi esok hari karena Bursa Niaga akan terus hadir. Sekarang 3 kali seminggu, setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis di jamnya masih sama, jam 9 hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Atau bagi Bapak Ibu yang aktif di sosial media, silakan Bapak Ibu promosikan penawaran Anda di grup Facebook kami, Bursa Niaga Jual Beli Online, dan di sana Bapak Ibu boleh posting penawaran Anda sesering mungkin, karena semakin sering Bapak Ibu posting penawarannya, maka semakin besar pula kemungkinan postingan Bapak Ibu dapat dilihat oleh anggota-anggota grup Bursa Niaga Jual Beli Online. Nah, baiklah Bapak Ibu, akhir kata saya Vivi dan bintang tamu saya pada pagi hari ini ada Sinseming pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.